Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa ya, untuk semester 2 ya dan semester 8 pada Fakultas Teknik Sipil ya. Maafkan Bapak ya untuk materi mata kuliah kewarganegaraan ya, pendidikan kewarganegaraan ini sementara ini Bapak belum bisa langsung ya memberikan perkuliahan secara tatap muka ya. Namun mudah-mudahan dengan tidak mengurangi proses belajar mengajar, Bapak kali ini memberikan materinya lewat media rekaman video ya. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengikutinya dengan baik ya, dan kelak ini akan dijadikan bahan tentunya untuk soal-soal ya yang akan diujikan di dalam ujian UTS ataupun UAS ya. Dan mudah-mudahan saudara kelak pas ujian tersebut bisa mendapatkan nilai yang baik ya, amin. Oke, kita mulai saja ya. Jadi hakikat pendidikan kewarganegaraan ya, berdasarkan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah intisari ya, atau dasar. Juga bisa berarti sebagai suatu kenyataan ya, kenyataan yang sesungguhnya. Secara umum ya, secara umum pendidikan kewarganegaraan itu merupakan bentuk pendidikan ya yang mengingatkan ya akan pentingnya nilai-nilai ya, hak dan kewajiban warga negara ya, agar menjadi warga negara yang berpikir tajam ya, di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hakikat pendidikan kewarganegaraan ini ialah merupakan suatu cara ya, yang dilakukan oleh pendidikan yang bersumber dari nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan juga untuk meningkatkan ya, serta untuk melestarikan ya, melestarikan keutuhan moral ya, keluhuran moral ya, dan perilaku masyarakat ya, yang bersumber dari budaya bangsa ya, yang telah ada sejak dahulu kala. Landasan pendidikan kewarganegaraan atau dasar pemikirannya itu meliputi tentang penguasaan ilmu ya, penguasaan ilmu, teknologi ya, seni ya, yang berlandaskan nilai-nilai ya, keagamaan, moral ya, kemanusiaan, dan nilai-nilai budaya bangsa tentunya. Objek materialnya itu meliputi wawasan ya, meliputi wawasan, sikap dan perilaku ya warga negara di dalam kesatuan bangsa dan negara. Objek formal ya, landasan ini menjelaskan tentang hubungan antar ya, warga negara dengan negara ya, termasuk hubungan antara warga negara dan pembelaan negara. Kemudian rumpun keilmuannya ya, landasan ini meliputi interdisipliner ya, seperti ilmu politik, hukum, filsafat ya, sosiologi, ekonomi pembangunan ya, sejarah perjuangan bangsa, dan ilmu budaya. Tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran ya bernegara,
sikap serta perilaku yang cinta tanah air, ya, dan bersendikan kebudayaan bangsa, ya, wawasan Nusantara, ya, serta ketahanan nasional, ya, di dalam diri, ya, para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji serta akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seninya. Nah, peranan pendidikan kewarganegaraan adalah membina, ya, warga negara, khususnya generasi penerus, ya, yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat penting, ya, bagi generasi penerus di dalam rangka menumbuhkan, ya, kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa-rasa cinta, ya, terhadap tanah air, ya. Hal ini dikarenakan pada generasi peneruslah yang akan menjadi para pemimpin, ya, para pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Identitas nasional, ya, pengertiannya adalah identitas suatu kelompok, ya, masyarakat yang memiliki dan memiliki ciri lah dan melahirkan tindakan secara kolektif, ya, yang diberi sebutan nasional, ya. Maka identitas nasional merupakan suatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan, ya, dan fungsional di dalam kondisi aktual yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami satu proses yang panjang, ya. Proses yang panjang dan membutuhkan, ya, perjuangan yang tidak sedikit, yang tidak kecil, ya, yang tentu perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional ini adalah sebuah hasil, ya, dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut, ya. Nah, kemudian faktor-faktor pembentukan identitas nasional, maka ada faktor objektif, ya. Faktor objektifnya yaitu meliputi faktor geografis dan demografisnya. Kemudian faktor subjektifnya meliputi faktor sosial, politik, ya, kebudayaan, dan juga sejarah bangsa Indonesia. Dan faktor primer, ya, meliputi etnis, ya, teritorial, ya, kemudian juga bahasa dan juga agama, ya. Kemudian faktor pendorong, ya, meliputi komunikasi dan teknologi, ya. Kemudian faktor reaktif, ya, meliputi dominasi, ya, pencarian identitas dan penindasan. Jenis-jenis identitas nasional, ya, identitas fundamental atau fundamental, ya, artinya hal-hal yang pokok. Identitas internasional itu diartikan sebagai sebuah alat atau media, ya. Nah, identitas alamiah diartikan sebagai hal yang alami, ya, tercipta dari kekuasaan, ya, kekuasaannya Allah, ya. Unsur identitas nasional, ya, bendera Indonesia, ya, bahasa Indonesia, lembaga negara Indonesia, semboyan bangsa Indonesia, konstitusi negara Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, bentuk negara Indonesia, sistem Indonesia, dasar falsafah negara. Fungsi identitas nasional yaitu alat pemersatu bangsa, ya. Kemudian sebagai pembeda dengan bangsa lain, sebagai landasan, ya, negara, kemudian perlindungan diri dari dampak
buruk ya arus globalisasi. Nah kemudian integrasi nasional ya maknanya ini secara etimologi ya adalah studi ya, yang mempelajari asal usul kata ya, sejarahnya dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu ya. Sedangkan secara terminologi ya itu dapat diartikan sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu ya. Oke ya, cukupkan di sini dulu ya. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjut lagi ya untuk materi selanjutnya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.